Seorang filsuf pernah bertanya, apakah yang membuat kita manusia adalah karena memandang bintang atau kita memandang bintang karena kita manusia? Pertanyaan itu sebenarnya tidak berarti apa-apa, tapi yang bikin penasaran adalah apakah bintang juga melihat kita? Itu mungkin agak kejauhan, tapi kisah yang akan saya ceritakan bermula dari pertanyaan ini, di mana 150 tahun yang lalu di suatu akademi ilmiah ada sepucuk surat yang diterima berisi pertanyaan yang sangat aneh. Surat itu datang dari seorang pemuda desa, dan ilmuwan yang membaca mengira itu hanyalah lelucon yang buruk, tapi tetap membalas surat tersebut, memberikan jawaban sebagaimana mestinya dengan sopan tentunya, dan masuk akal. Surat pun dikirim kembali ke si pemuda yang tinggal di sebuah desa dengan tembok misterius di dekatnya. Menurut cerita rakyat setempat, di balik tembok tersebut terdapat rahasia yang luar biasa, bahkan ada penjaga yang siap sedia 24 jam. Ya, pada suatu malam seorang pemuda berdebat dengan penjaga tembok karena menurutnya selama ratusan tahun mereka hanya menjaga sebuah ladang kosong tak bertuan. Pada akhirnya sang penjaga mengancam akan melaporkan pelanggaran ini kepada dewan desa sehingga si pemuda pun menjadi gentar dan memutuskan mundur. Namun, Stop! dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Stardust, sebuah film garapan sutradara Matthew Vaughn, rilis di tahun 2007 serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya sudah berpengalaman. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan segera cerita kita lanjutkan. Ya, si pemuda bengal bernama Dunstan terus berlari sampai akhirnya menemukan sebuah kota dengan gemerlap lampu-lampu. Dia kemudian tiba di sebuah pasar dengan barang-barang dagangan unik yang mungkin tak pernah dilihat semasa hidup. Namun pada akhirnya mata Dunstan berfokus ke seorang wanita penjual bunga. Sebenarnya wanita itu hanya budak dari seorang wanita tua yang galak. Dunstan yang salah tingkah memilih bunga secara random, namun si wanita cantik menyarankan agar membeli bunga Snowdrop, pembawa keberuntungan yang bisa dibayar dengan satu ciuman. Eits, jangan ya, jangan. Lanjut, diketahui bahwa si wanita sebenarnya adalah anak dari seorang bangsawan, tapi ditipu dan berakhir menjadi budak seorang penyihir, dan kakinya diikat dengan rantai sihir yang tak bisa putus kecuali si penyihir mati. Menyesal tak bisa membantu, Dunstan pun menawarkan diri sebagai bayaran, dan ternyata bayaran tersebut diterima. Ya, jadi baik para ilmuwan maupun penjelajah tidak pernah tahu, dan tembok melakukan tugasnya dengan baik, menyembunyikan kerajaan ajaib bernama Stormhold. Malam itu Dunstan kembali ke rumahnya di Inggris, berharap petualangan anehnya segera terlupakan, namun 9 bulan kemudian dia menerima suatu cenderamata tak terduga. This was left at the wall for you. 18 tahun berlalu, bayi bernama Tristan kini menjadi remaja. Tidak penting bagaimana dia tumbuh menjadi seorang pemuda, karena kisah ini adalah tentang Tristan yang tumbuh menjadi pria. Dan tantangan yang jauh lebih besar, karena untuk mencapainya, Tristan harus memenangkan hati cinta sejati. Malam itu, mungkin seperti malam-malam yang pernah ada, Tristan mencoba berjuang, tapi sang pujaan hati, Victoria, hanya menganggap Tristan sebagai pelayan atau orang yang bisa dimanfaatkan. Tak peduli meskipun Tristan sedang bekerja. Jadi pada suatu hari di toko kelontong tempat Tristan bekerja, Victoria meminta agar dilayani lebih dulu tanpa memperdulikan antrian pelanggan lain, bahkan meminta Tristan agar membawa belanjaannya ke rumah. Tentu saja Tristan dipecat, dan dengan segan dia melaporkan hal ini kepada sang ayah, serta menceritakan kejadian tadi malam, di mana dia benar-benar dihina dan dipermalukan oleh Humphrey, kekasih Victoria. Namun sang ayah mengatakan untuk tidak menyerah, karena menjadi tampan dan menarik sama sekali tidak menentukan masa depanmu akan baik. Berbekal dorongan sang ayah, Tristan pun kembali berupaya memenangkan hati Victoria. Tristan mengajak Victoria menikmati minuman mewah bersama, mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun dan pergi kemanapun untuk mewujudkan keinginan sang pujaan hati. Namun sepertinya hati Victoria tetap tak tersentuh, mengingat tunangannya jauh lebih baik dari Tristan.
Tristan mungkin akan malu jika ribuan bintang di langit mengawasi bumi, menyaksikan dirinya dipermalukan, tapi untungnya bintang-bintang kini berfokus pada sisi lain dari tembok, tepatnya ke lokasi penguasa Stormhold berbaring menjelang ajalnya, yang kebetulan apa yang akan dilakukan raja akan mengubah nasib Tristan selamanya. Ya, 4 dari 7 putra mahkota dikumpulkan. Mereka adalah Primus, Secundus, Tertius, dan Septimus. Diketahui bahwa perebutan tahta dengan cara saling menyingkirkan telah terjadi bahkan sejak Raja Tua masih dalam kondisi sehat. Ini terhitung lumayan, karena Raja Tua mengaku bahwa dirinya telah menyingkirkan 12 saudara demi naik tahta. Bukan karena kuat, tapi licik. Raja Tua pun menunjukkan salah satu kelicikan sebagai contoh, meminta Secundus untuk mendekat ke jendela, melihat seluruh kerajaan, kemudian sebenarnya para pangeran memiliki satu saudari bernama Una, tapi entah kemana, selama bertahun-tahun wanita itu telah menghilang. Ya sudahlah, Raja Tua pun akan mewariskan tahta, tapi supaya lebih seru, dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi barang siapa yang bisa memiliki kalung agung dan mengembalikan kemerahan berliannya, maka orang itulah yang akan menjadi Raja Stormhold yang baru. Kalung agung menghantam salah satu bintang lalu kembali ke bumi, dan hal ini disaksikan oleh tokoh utama kita, serta menggugah hati sang gadis idaman sehingga memberikan Tristan ide membawakan bintang jatuh itu dan menikahi Victoria. Meski menganggap itu konyol dan tak masuk akal, tapi Victoria setuju. Batas waktunya adalah 1 minggu sebelum Victoria ulang tahun, yang mana bertepatan dengan lamaran Humphrey. Tentunya perjuangan Tristan tidaklah mudah, karena dia harus bersaing dengan 3 penyihir licik yang juga ingin mendapatkan bintang jatuh untuk menjadi muda kembali. Mereka adalah Lamia, Mormo, dan Empusa. Sebenarnya mereka bisa berteleportasi dengan lilin Babylon, tapi karena benda itu sudah digunakan Lamia 200 tahun yang lalu, jadinya mereka harus melakukan perjalanan ke lokasi bintang yang berjarak 160 km. Dan dari undian licik, Lamia lah yang mengemban tugas tersebut dengan menggunakan sisa bintang 400 tahun yang lalu untuk mengembalikan kekuatan sekaligus keremajaan. Kembali ke tokoh utama kita yang malam itu juga segera mendatangi tembok dan dihalangi oleh sang penjaga. Tristan sebenarnya hendak menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Dunstan, namun ya, tak heran jika Pak Tua penjaga semakin kuat karena kini umurnya telah mencapai 90 tahun dan sebagian besar digunakan untuk berlatih menangani orang-orang seperti Dunstan dan Tristan. Tristan menceritakan ini pada sang ayah, tapi enggan menjelaskan tujuannya. Jadi Dunstan pun menceritakan tentang ibu Tristan dan memberikan beberapa peninggalan, mulai dari bunga Snowdrop, rantai ajaib, serta surat terakhir dari sang ibu yang mengundangnya ke Stormhold menggunakan sebuah lilin hitam. Ya, itu adalah lilin Babylon, dan ketika dinyalakan serta memikirkan tujuan, maka bersamaan dengan itu, bintang akhirnya mendarat dan menyebabkan ledakan. Lalu muncullah seorang gadis cantik yang bercahaya beserta kalung agung Stormhold di dekatnya. Tiba-tiba cahaya menyilaukan lain menabrak si gadis, dan ternyata itu adalah Tristan yang mengira si gadis adalah ibu dan menyebabkan Tristan diomeli. Suatu kesalahan, alih-alih memikirkan sang ibu, Tristan malah memikirkan Victoria dan bintang sehingga mendarat di sana. Tapi di mana bintangnya? Si gadis pun kembali mengomeli Tristan sembari menjelaskan bahwa dirinya lah bintang jatuh yang dimaksud. Tristan meminta maaf dan bersama dengan itu dia mengikat tangan bintang dengan rantai sihir untuk dibawa sebagai hadiah ulang tahun Victoria, dan tentu saja bintang itu menolak. Di tempat lain, tepatnya di istana, persaingan di antara pangeran semakin panas dan kali ini Tertius dan menteri yang menjadi korban. Lalu Septimus mendesak Primus untuk mundur karena dirinya lah yang akan mendapatkan kalung agung.
Sebaliknya, para penyihir kompak dan kini mereka tengah mempersiapkan Lamia untuk melakukan pencarian. Kembali ke Tristan yang berhasil meyakinkan Bintang untuk ikut bersamanya karena setelah mempertemukan Bintang dengan Victoria, sebagai imbalan, Tristan akan memberikan lilin Babylon agar Bintang bisa pulang ke langit. Keesokan harinya, para pangeran, penyihir, dan jagoan kita bersama Bintang memulai perjalanan mereka. Awalnya Lamia menemukan seorang pemuda penggembala dan mengubah penggembala itu menjadi kambing sehingga memiliki 2 kambing untuk menarik keretanya. Pada suatu momen, Lamia bertemu dengan wanita bernama Sal, penjual bunga sekaligus penyihir yang menahan ibu Tristan. Lamia meminta makanan dan segera dikabulkan tanpa menyadari bahwa makanan tersebut beracun. Ya, terungkap bahwa Sal juga menginginkan Bintang sehingga berusaha menyingkirkan Lamia. Lamia pun marah, mengungkapkan bahwa dirinya adalah Ratu Iblis dan segera mengutuk Sal agar tidak bisa mengetahui tentang bintang jatuh meskipun bintang tersebut berdiri di hadapan. Look again. You shall not see that before you. Tristan kesulitan menemukan jalan kembali ke tembok karena hanya meyakini bahwa lokasi tembok di utara. Di sisi lain, si gadis Bintang yang bernama Vayne akhirnya menyerah karena Bintang seharusnya tidur di siang hari. Jadi mau tidak mau, Tristan pun harus mengizinkan gadis itu beristirahat, tentunya dengan rantai pengaman, sementara Tristan sendiri akan mencari roti di pasar terdekat. Sementara itu, Septimus menghabisi seorang peramal karena berpihak kepada Primus dan merebut batu ramalannya untuk mengetahui arah bintang jatuh, dan penyihir juga melakukan hal yang sama dengan batu ramalannya sendiri. Malam harinya, setibanya di lokasi, Lamia tidak menemukan Vayne sehingga meminta bantuan Mormo dan Empusa. Para saudari mengingatkan Lamia untuk tidak terlalu sering menggunakan sihir dan segera menghabisi seekor hewan sebagai tumbal untuk mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuknya, Lamia hanya perlu menunggu, dan berdasarkan petunjuk itu, Lamia mengubah kambing menjadi manusia, bahkan si pemuda penggembala dijadikan seorang gadis, dan terakhir membangun sebuah penginapan sebagai perangkap. Sementara itu, Vayne terbangun, lalu seekor unicorn menghampiri, melepaskan dan segera membawa gadis itu. Vayne yang tidak yakin dengan janji Tristan segera memilih untuk kabur. Beberapa waktu kemudian, Tristan pun kembali dengan roti dan kecewa karena Vayne telah pergi. Lelah, Tristan akhirnya tertidur dan dalam tidurnya, tokoh utama kita bermimpi tentang bintang-bintang, di mana salah satunya menjelaskan tentang bahaya dari para penyihir yang membunuh bintang dan mengambil jantungnya untuk obat awet muda. Kemudian, Tristan diminta untuk mempertemukan Vayne dengan seorang penyelamat dari keturunan Raja Stormhold. Sesuai perkiraan, sebuah kereta kuda datang, yang mana dikendarai oleh Primus. Terpental saat menghantam kereta, dan itu membuat Primus berhenti. Sebenarnya Primus tidak mau memberikan tumpangan, namun Tristan mengaku memiliki informasi tentang bintang, sehingga sang pangeran berubah pikiran. Vayne sendiri kini telah mencapai penginapan Lamia. Di sana ia disambut dengan hangat oleh si penyihir, dimandikan, diberikan kamar, bahkan hendak dipijat untuk meredakan ketegangan. Ya, itu semua tipuan untuk mengambil jantung Vayne, dan di saat-saat krusial, tiba-tiba Pangeran Primus datang memaksa ingin beristirahat di penginapan Lamia. Dia bahkan langsung saja berendam di batap air hangat dan minta Vayne untuk melayani. Namun Lamia segera datang memperkenalkan diri sebagai pemilik penginapan serta memberikan welcome drink, yaitu anggur. Pangeran menolak dan hanya minum anggur miliknya sendiri sampai Septimus mati karena takut diracuni, tapi menyarankan agar menawarkan anggur tersebut ke Tristan yang pasti kehausan. Kemudian Primus pun membuka pembicaraan basa-basi dengan Vayne tanpa menyadari kalung yang dikenakan gadis itu, dan ini membuat para hantu pangeran geram. Bersamaan dengan itu, Tristan mendapat anggur yang diantar oleh Bernard, namun ketika hendak minum, unicorn mengamuk menabrak Tristan lalu menunjukkan bahwa anggur tersebut beracun. Segera Tristan pun melaporkan hal ini kepada Pangeran Primus, namun semuanya terlambat karena Lamia telah menghabisinya. Kekacauan pun terjadi, dan ketika terpojok, Tristan menggunakan lilin Babylonnya.
Karena masing-masing dari mereka memikirkan rumah, maka keduanya terjebak di tengah-tengahnya, yaitu di atas awan. Di tengah pertengkaran, mereka ditangkap oleh para kru pengumpul kilat. Sang Kapten Shakespeare mengajukan beberapa pertanyaan, tapi karena Tristan dan Vane tidak menjawab, maka keduanya dikurung semalaman. Keesokan paginya, Septimus sangat bahagia ketika mengetahui sang kakak telah tewas. Namun selama tidak memiliki kalung, maka Septimus tidak bisa menjadi raja, jadi dia memaksa Bernard untuk memberikan keterangan tentang apa yang terjadi, dan pemuda itu pun dipaksa ikut dengan rombongan untuk merebut kalung agung dan menangkap Vane demi menjadi raja dan hidup abadi. Sementara itu terjadi pertengkaran di antara para penyihir. Kegagalan Lamia tidak hanya membuat bintang mereka kabur, tapi juga kehilangan belati khusus, sehingga Lamia harus membawa bintangnya ke sarang untuk ritual. Selain itu, Mormon dan Empusa juga mengabarkan bahwa Lamia tidak sendiri karena Pangeran Septimus dan anak buah kini juga sedang memburu bintang. Kembali ke Tristan dan Vane, momen-momen berbahaya yang mereka lewati membuat keduanya semakin dekat. Sempat terjadi perdebatan karena menurut Vane, jika mencintai, mengapa Victoria harus mengajukan syarat? Pertanyaan itu membuat Tristan terdiam, dan tak lama kemudian Kapten Shakespeare datang untuk menginterogasi. Dia benar-benar ingin jawaban yang sejujurnya, atau Tristan akan dilempar keluar kapal. Dan ketika Tristan mengakui bahwa diri berasal dari Inggris, Vane diseret masuk ke ruang pribadi dan Kapten menegaskan bahwa dia tidak mau diganggu di beberapa jam ke depan. Sangat mengejutkan, ternyata bukan Tristan yang diterjunkan, melainkan boneka yang diberi pakaian Tristan. Ya, semua itu demi mendapatkan reputasi sebagai orang kejam supaya disegani. Padahal sebenarnya Shakespeare adalah seorang pesolek dan sangat tertarik dengan Inggris. Dia juga memberikan Tristan dan Vane kostum dan berjanji akan mengubah penampilan Tristan agar menjadi lebih menarik. Dalam sebuah percakapan, Shakespeare sempat mengungkapkan bahwa dia lelah karena harus terus menjadi orang yang kejam demi menjaga reputasi. Tristan setuju karena menerima keadaan dan menjadi diri sendiri jauh lebih baik, yang mana ucapan itu secara tidak langsung menyindir dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Vane diajak bersama seluruh kru untuk melakukan transaksi penjualan kilat atau petir. Di sana juga ada Sal, dan setelah kilat berhasil terjual, Verdi mengajak Shakespeare bicara berdua tentang bintang jatuh. Sang kapten sebenarnya sudah tahu bahwa ini tentang Vane, tapi kepada Verdi ia mengaku tidak peduli dan yakin itu hanya gosip di antara para pedagang pasar. Saat kembali ke kapal, seluruh kru terkejut melihat penyusup yang ternyata adalah Tristan, dan kapten mengatakan bahwa pemuda itu adalah keponakannya, lalu segera memberikan Vane sebagai hadiah untuk bersenang-senang. Mereka pun kemudian melakukan perjalanan panjang untuk mengantar Tristan dan Vane ke tembok, dan hari-hari berikutnya pun dilewati Tristan dengan berlatih bela diri, berpedang, sementara Vane berlatih bermusik dan berdansa, serta terkadang mereka menangkap kilat bersama-sama. Sementara itu, para musuh terus melacak kapal Kapten Shakespeare yang bernama Caspartin. Lamia berhasil mendapatkan informasi dari Verdi, tapi tidak dengan lilin Babylon, dan segera mengutuk Verdi menjadi bicara dalam bahasa burung, yang mana beberapa waktu kemudian Verdi pun dihabisi oleh Septimus karena dikira mengolok-oloknya ketika meminta informasi tentang Caspartin. Kembali ke tokoh utama kita yang kini telah tiba di jalur terdekat menuju pasar yang berada di dekat tembok, jadi mereka hanya perlu berjalan sedikit lagi untuk tiba. Sebuah pesan rahasia diberikan oleh Shakespeare yang membuat Vane penasaran. Mind you don't wear that wench out, Captain Tristan! Beberapa waktu kemudian, Lamia mendapat laporan tentang mendaratnya kapal Caspartin yang menandakan Tristan serta Vane telah turun menuju ke pasar. Sebenarnya Tristan dan Vane sempat melihat kereta kuda sang penyihir dan segera bersembunyi. Pada momen ini, Vane penasaran apakah Tristan tidak tertarik dengan keabadian. Tristan menyangkal hal itu, tapi menurutnya tidak ada gunanya abadi jika hidup sendiri tanpa cinta sejati. Sementara itu, Pangeran Septimus akhirnya menemukan kapal Caspartin, di mana para kru sedang istirahat
penjahat dan sang kapten tengah melakukan hobi menarinya secara diam-diam. Tentu mereka semua dengan mudah dikepung, tapi seperti biasa dalam urusan akal bulus, para kru tidak bisa diremehkan. Semua anak buah Septimus dikalahkan, yang mana membuat Septimus gagal mendapatkan informasi. Shakespeare benar-benar hancur karena reputasinya yang rusak. Namun ternyata para kru sudah tahu dan bisa menerima meskipun satu pria tua mulutnya agak lemes. Sedangkan Pangeran Septimus masih belum menyerah, dia memukul jatuh Bernard dan merebut kudanya. Kembali ke Tristan dan Wayne yang mengetahui bahwa jarak tembok sekitar 2 hari lagi, dan itu membuat Tristan melewatkan ulang tahun Victoria. Oleh karena itu mereka mencegat kereta milik teman Kapten Shakespeare untuk menumpang. Ternyata teman yang dimaksud adalah Sal. Penyihir itu segera berhenti karena melihat snowdrop di dada Tristan dan mengklaim bahwa bunga itu miliknya. Tentu saja Tristan membantah karena bunga itu dari sang ibu, tapi rela jika ditukar dengan lilin Babylon atau diantar sampai ke tembok. Sal mengaku tak mengerti ilmu hitam, jadi bersedia untuk mengantarkan. Setelah mendapatkan snowdrop, Sal menjelaskan bahwa bunga itu adalah jimat, bukan jimat biasa, melainkan pelindung dari mantra sihir. Dan ya, agar tak melawan, Tristan diubah menjadi tikus. Wayne mencoba melawan, tapi percuma karena kutukan dari Lamia. Wayne tak bisa menyentuh Sal. Akhirnya gadis itu ikut ke dalam kereta demi menemani Tristan. Dia memberikan Tristan keju, serta mengakui bahwa selama ini kekaguman terhadap cinta manusialah yang membuatnya terus menatap bumi, serta mengakui perasaan cintanya terhadap Tristan yang tulus tanpa syarat. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di pasar dekat tembok. Jaraknya sudah sangat dekat sehingga Tristan bisa berjalan. Sal juga mengubah Tristan kembali ke wujud manusia, namun masih belum bisa melakukan apa-apa karena butuh waktu penyesuaian kembali. Akhirnya Wayne membawa Tristan ke penginapan. Lalu beberapa waktu kemudian, ketika terbangun, Tristan terlihat lebih bugar dan segera mengungkapkan bahwa diri mendengar semua pengakuan Wayne serta mengakui memiliki perasaan yang sama. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Shakespeare sebelum Tristan meninggalkan kapal, bahwa cinta terkadang ada di depan mata, namun kita masih belum bisa melihatnya. Setelah keduanya melewati malam bersama, larut dalam asmara, pagi-pagi sekali Tristan pergi meninggalkan Wayne, serta menitipkan pesan untuk Wayne kepada penjaga hotel bahwa dirinya akan kembali ke Inggris untuk menemui Victoria. Sementara itu, di saat bersamaan, baik Lamia maupun Pangeran Septimus sama-sama tengah bersiap menuju ke tembok karena telah mengetahui lokasi Wayne. Beberapa waktu kemudian, Wayne terbangun dalam perasaan sangat bahagia, tiba-tiba menjadi kecewa setelah mengetahui kepergian Tristan dan segera berjalan menuju tembok untuk menyusul cinta sejatinya. Ibu Tristan yang melihat hal ini berusaha melarang, namun karena tertahan oleh rantai, wanita itu pun mencoba segala upaya untuk menyelamatkan Wayne. Tokoh utama kita sendiri kini tiba di rumah Victoria dan segera membuat gadis itu terpesona dengan penampilan barunya. Namun Tristan hanya ingin menepati janji untuk menyerahkan bagian dari bintang jatuh, yaitu rambut Wayne, dan menasehati agar Victoria jangan terlalu besar kepala, karena Tristan kini telah menemukan cinta sejati. Di saat yang sama, Humphrey datang dan marah akibat cemburu. Tristan tidak keberatan menerima tantangan duel pedang, namun semua itu tidak ada gunanya. Dan pada momen ini diketahui bahwa Wayne tidak bisa melewati tembok. Ini berdasarkan rambut Wayne yang berubah menjadi pasir hitam. Tristan, ibunya Tristan, serta Lamia sama-sama bergegas menuju ke lokasi Wayne. Pada akhirnya ibu Tristan berhasil menghentikan si gadis bintang, tapi segera ketahuan oleh Sal, dan di saat yang sama Lamia juga tiba. Lalu terjadilah perdebatan yang beralih menjadi duel sihir. Kematian Sal membuat rantai sihir yang mengekang ibu Tristan terlepas, namun Lamia mengikatnya kembali bersamaan dengan Wayne, dan keduanya pun dipaksa ikut ke sarang penyihir.
Sejak tadi, peristiwa ini disaksikan secara diam-diam oleh penjaga tembok, dan tak lama kemudian dia menceritakan kepada Tristan yang baru saja tiba. Mengetahui hal ini, Tristan pun segera memungut bunga Snowdrop dari kereta Sal, mengambil kudanya dan menuju ke sarang penyihir, dan ya, begitu pula dengan Pangeran Septimus, tiba setelah Tristan pergi. Setibanya di sarang, Lamia segera disambut oleh para saudari dan mereka pun bersiap untuk melakukan ritual tanpa menyadari bahwa Tristan dan Septimus sedang mengintip di jendela. Ya, awalnya dua pria itu hendak saling membunuh, tapi karena ada tujuan yang lebih besar, maka mereka sepakat untuk bekerja sama. Sesaat kemudian, Septimus dengan ganas menyerang dan hendak menghabisi ibu Tristan, tapi segera ia menyadari bahwa wanita itu adalah saudarinya yang telah lama hilang, Una. Sang pangeran segera mendorong Una hingga akhirnya bertemu dengan Tristan. Sementara Septimus bertarung melawan Empusa, momen pertemuan ibu dan anak terjadi, di mana Una segera mengakui bahwa dirinya adalah ibu Tristan. Kembali ke Septimus yang terus-menerus dibakar karena Empusa pengendali api. Beruntung Septimus memiliki pakaian tahan api dan segera mengkonter dengan pedang yang akhirnya membuat Empusa tewas. Mormo sebenarnya hendak maju, namun Lamia menahannya dan menggunakan voodoo untuk menghabisi Septimus. Kini giliran Tristan yang maju untuk menyelamatkan Vayne. Una menyemangati dan berharap putranya bisa menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Kali ini Lamia memerintahkan Mormo untuk menghadapi Tristan, dan pertarungan pun terjadi cukup singkat karena Tristan cukup melepaskan hewan-hewan yang menjadi tawanan para penyihir selama ini. Hewan-hewan itu marah karena selama ini menyaksikan Mormo menjadikan teman-teman mereka sebagai tumbal, jadi sekarang giliran mereka menghabisi Mormo. Akhirnya sang Ratu Iblis sendiri yang turun tangan untuk menghadapi jagoan kita dengan kekuatan utamanya yaitu kutukan. Namun siapa sangka pada momen ini Snowdrop benar-benar berguna karena mampu mematahkan semua kutukan. Jadi Lamia pun mengendalikan benda-benda di sekitar termasuk jasad Septimus untuk mencelakai Tristan. Kali ini, jurus pedang dari Shakespeare yang membuat Tristan bisa menghentikan jasad Septimus. Tristan segera menjatuhkan lampu gantung dan melesat menendang Lamia, namun tentunya tidak semudah itu, karena Lamia sangat tangguh, bahkan nyaris menghabisi Tristan. Tidak ada gunanya keabadian tanpa mereka yang terkasih. Begitulah kira-kira ucapan Lamia yang kecewa karena saudari-saudarinya telah mati. Jadi dia membiarkan Tristan dan Vayne pergi, namun semua itu hanyalah tipuan. Lamia hanya ingin memastikan bahwa Vayne tidak patah hati, karena jika itu terjadi, maka hati yang rusak tidak akan memberikan keabadian. Mendengar pengakuan tersebut, Vayne berinisiatif untuk berpelukan dengan Tristan agar bercahaya lebih terang hingga mengeluarkan ledakan energi. Cara ini berhasil menghancurkan sang Ratu Iblis. Kini Tristan, Vayne, dan Una berkumpul kembali. Ditambah lagi, Tristan menemukan permata Stormhold yang kembali memerah. Menurut Una, itu menandakan bahwa keturunan Stormhold telah muncul, dan itu adalah Tristan. 7 hantu pangeran yang terjebak di dunia manusia kini bisa terbang ke alam baka. Adegan kemudian menampilkan upacara penobatan Tristan sebagai Raja Stormhold yang baru, yang mana dihadiri semua orang, bahkan termasuk orang-orang dari desa The Wall, seperti Victoria dan Humphrey. Lalu sebagai hadiah yang sangat spesial, Una memberikan sesuatu, yaitu benda yang sangat amat penting dalam petualangan mereka sebelumnya. Ya, Tristan dan Vayne memerintah selama 80 tahun, tentunya tidak ada yang bisa hidup abadi kecuali memiliki hati bintang.
bintang. Dan Wayne telah sepenuhnya memberikan hatinya kepada Tristan. Lalu saat anak dari cucu mereka tumbuh dewasa, inilah waktunya menyalakan lilin Babylon, dan pasangan itu pun hidup bahagia selamanya. Dan tamat. Film ini memadukan dongeng klasik, petualangan epik, humor satir, dan romansa menyentuh dalam satu kisah penuh warna. Diadaptasi dari novel Neil Gaiman, cerita ini mengikuti Tristan, pemuda desa Wall yang berjanji membawa bintang jatuh untuk memikat hati sang gadis idaman. Tapi ya, begitulah. Alur cerita yang penuh kejutan menjadikannya bukan sekedar film fantasi biasa, melainkan dongeng modern dengan banyak lapisan makna. Simbolisme bintang jatuh menjadi pusat cerita. Wayne, sang bintang, bukan hanya memicu petualangan, tapi juga lambang harapan, cinta sejati, dan cahaya yang mampu mengubah nasib manusia. Kejatuhannya dari langit melambangkan turunnya harapan ke dunia yang dipenuhi ambisi dan kekuasaan. Tristan yang awalnya mengejar bintang demi Victoria justru menemukan arti cinta sejati bersama Wayne, menunjukkan bahwa seringkali yang kita kejar bukanlah yang benar-benar kita butuhkan. Sebaliknya, Lamia dan penyihir menjadikan jantung bintang sebagai jalan menuju keabadian, memperlihatkan bagaimana obsesi akan kekuasaan dan kecantikan abadi justru membawa kehancuran ketika dijalani tanpa hati yang murni. Setiap kali Lamia menggunakan sihir, tubuhnya semakin menua, simbol bahwa kekuasaan yang dipaksakan selalu menuntut harga yang mahal. Di sisi lain, perebutan tahta Stormhold menghadirkan satir politik yang gelap namun menghibur. Para pangeran saling membunuh demi kekuasaan, sementara arwah mereka yang sudah mati terus menyaksikan perebutan itu sebagai penonton bisu, menghadirkan humor sinis tentang ambisi tanpa batas. Menariknya, Tristan yang awalnya bukan siapa-siapa justru berakhir menjadi pewaris sah tahta Stormhold, bukan hanya karena menemukan permata agung, tapi juga karena keberanian dan ketulusannya. Tokoh Kapten Shakespeare menambah lapisan cerita yang unik. Di balik reputasinya sebagai kapten bajak laut langit yang kejam, ia sebenarnya sosok yang lelah berpura-pura, menunjukkan bahwa menerima diri sendiri jauh lebih penting daripada memaksakan citra palsu hanya demi pandangan orang lain. Pada akhirnya, film ini menyampaikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan hadiah mewah atau keabadian untuk tumbuh. Tristan dan Wayne memerintah bersama sebagai raja dan ratu bijak selama puluhan tahun, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian mencintai, melindungi, dan berkorban untuk orang lain. Lewat humor cerdas, visual mukau, dan pesan moral yang kuat, film ini menjadi dongeng modern yang menyatukan petualangan, cinta, dan kritik sosial dalam satu kisah yang memikat hati penonton dari awal hingga akhir. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!